Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang persalinan dan persalinan patologis. Jadi, proses persalinan proses persalinan ini kan dia dibagi menjadi 4 kala. Jadi ada kala 1, kemudian ada kala 2, ada kala 3, dan ada kala 4. Nah, pada kala 1 ini disebut dengan kala pembukaan. Pada kala pembukaan ini dia udah ada tanda-tanda infarto. Kemudian selain ada tanda-tanda infarto, kemudian pada kala 1 itu hisnya biasanya adalah 2 kali 20 detik dalam 10 menit. Oke. Kala 1 itu dia terbagi menjadi ada 2 fase. Ada fase laten dan dia ada fase aktif. Untuk fase laten ini sendiri itu adalah fase dimana pembukaannya 0 sampai 3 cm yang berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Kemudian pada fase laten ini, apabila pada nuli dan pada multi lebih dari 20 jam dan pada multi itu lebih dari 14 jam, maka dia disebut sebagai fase laten memanjang. Atau prolong laten. Sedangkan pada fase aktif dia dibagi lagi. Ada fase akselerasi, ada fase dilatasi maksimal, dan ada fase deselerasi. Pada fase akselerasi, maka di sini pembukaannya itu adalah dari 3 sampai 4. Sedangkan dilatasi maksimal itu dari 4 sampai 9. Dan deselerasi itu 9 sampai 10 cm. Oke. Pada fase aktif, pada saat terjadi dilatasi serviks, maka dia juga akan terjadi penurunan kepala janin. Nah, pada fase aktif juga ada patologisnya. Patologisnya adalah ada yang disebut dengan protracted dan ada yang disebut sebagai ares. Jadi, atau kita sering dengar istilah ada yang namanya partus kasep atau macet dan ada partus tak maju atau partus lama gitu. Jadi pada fase aktif ini ada yang istilahnya itu adalah protracted. Jadi ini aku bacanya sumbernya protraksi atau protracted ya, dan ada ares. Jadi aku baca ini di Sarwono, cuman aku ada baca di beberapa sumber ya, beberapa sumber itu beda
gitu. Nah, ada protracted. Nah, protracted ini artinya kan berkelanjutan, terus menerus. Kalau di Sarwono ini disebut dengan partus lama. Sedangkan ares itu artinya macet. Jadi macet. Di Sarwono juga dikatakan ini tidak maju. Tidak maju, macet atau tidak maju. Atau kasep. Juga ada yang nyebut kasep ya. Pada yang protracted atau partus lama ini, maka yang dinilai juga ada dua. Ada pembukaan dan juga ada pembukaan dan juga ada penurunan. Sama pada ares juga tidak ada pembukaan dan dia tidak ada penurunan. Nah, jadi apa bedanya partus lama dengan partus macet atau partus kasep ini? Kalau partus lama, dia ada pembukaan dan ada penurunan, tapi tidak sesuai dengan seharusnya. Sedangkan kalau ares atau macet atau tidak maju atau kasep, itu dia tidak ada pembukaan dan dia tidak ada penurunan. Kalau protracted partus lama ini dia tergantung apakah dia nulliparah, apakah dia multiparah. Kalau pada ares ini mau nulliparah atau multiparah, tetap pembukaannya itu tidak ada pembukaan setelah lebih dari 2 jam. Dan pada nulliparah maupun multiparah tidak ada penurunan setelah lebih dari 1 jam. Sedangkan kalau pada partus lama ini, jadi dia ada nulli, ada multi. Ini juga ada nulli, ada multi. Nah, pada nulli ini itu pembukaannya kurang dari normalnya. Kan harusnya pembukaan itu normalnya 1 pada nulli ini kan harusnya 1,2 cm per jam, sedangkan dia kurang dari 1,2 cm per jam. Sedangkan pada multi dia kurang dari 1,5 cm per jam. Oke. Dan penurunan kepalanya pada nulli itu dia kurang dari 1 cm per jam. Sedangkan pada multi dia kurang dari 2 cm per jam. Nah, sebelumnya tadi aku lupa. Pada fase aktif ini dia berlangsung kira-kira 4-6 jam. Nah, ini dia. Nah, kemudian bagaimana untuk tata laksananya? Jadi kita ini pantau semuanya ini dengan partograf. Nanti di video selanjutnya akan bahas tentang partograf. Nah, gimana kita bisa, jadi tata laksananya apa? Jadi pada nanti tunggu dulu. Ini ada nama istilahnya ya. Tidak ada pembukaan ini namanya adalah arrest of dilatation. Kemudian ini namanya adalah rest of the sense. Nah, kalau pada pembukaan yang protracted ini, pembukaan dan penurunan itu sama juga. Ini nama lainnya adalah protracted active dilatation. Sedangkan penurunan itu adalah protracted
of descent. Oke. Nah, untuk tata laksananya sendiri itu pada fase prolong laten ini kita bisa lakukan PSP, tapi kita nilai Bishop score dulu. Pada protracted kita bisa juga lakukan PSP dan Bishop score. Sedangkan pada ares tidak maju itu biasanya dilakukan SC. Jadi biasanya partus-partus persalinan patologis ini itu faktor resikonya, lupa bikinnya tadi ini ya, patologis ini itu biasanya faktor resikonya adalah, aku tambahin di sini aja ya, faktor resikonya itu ada power, passager, kemudian passage ya. Nah, power ini artinya his-nya gak adekuat, his tidak adekuat, his-nya tidak adekuat. Sedangkan pada passager itu adanya seperti malposisi, malpresentasi. Kemudian kalau passage ini itu misalnya ada panggul sempit, dan ini bisa misalnya kayak passenger ini kayak janinnya besar gitu. Nah, untuk Bishop score itu sendiri, ini Bishop score, kelihatan gak ya Bishop score? Ada 5 indikator yang dinilai, jadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nilainya ada 0, sini aja deh, 0, 1, 2, 3. Oke, 1 aku ngafalinnya itu adalah posisi, aku ngafalinnya 4P dan 1K, posisi, kemudian pembukaan, pendataran, kemudian penurunan, dan konsistensi. Oke. Untuk posisi ini adalah posisi ostium uterinya. Posisi ostium uteri. Oke. Nah, untuk posisinya 0 itu apabila dia di posterior. Ini dia di mid, ini ante, ini anterior. Pembukaan apabila ini 0 ya kan, ini 1 sampai 2, ini 3 sampai 4, dan ini 5 sampai 6 cm. Untuk pendataran ini 0 sampai 30%, ini 40 sampai 50%, ini 60 sampai 70, dan ini 80%. Untuk penurunan kepala ini adalah min 3, min 2, min 1 atau 0, dan ini plus 1 plus 2 ya. Nah, kemudian konsistensinya ini adalah kaku, kemudian ini sedang ya, sedang lah, nggak kaku-kaku banget, dia juga lunak-lunak banget, dan ini udah lunak kalau yang 2, dan ini amat lunak. Ini konsistensi dari si cervixnya ya. Nah, untuk kita ngelihat si pendataran atau effacement ini tuh dengan cara kita perbandingan antara kanalis cervixnya dengan cervix yang tidak mendatar. Kalau untuk penurunan ini kita nilainya adalah 0 ini tepat di spina ischiadicanya. Jadi plus 1 itu 1 cm di bawah dari yang 0 tadi, spina ischiadica tadi. Oke, untuk penilaiannya sendiri adalah 0 sampai 5. 0 sampai 5 itu artinya dia cervixnya belum matang.
matang. Kemudian dia 6 sampai 8 ini artinya bisa PSP, tapi dia harus dia lakukan pematangan serviks dulu. Sedangkan dia di atas 9 atau dia 9 sampai 12 itu artinya dia bisa PSP. Jadi kita hitung dulu BISOP skornya. Nah, kemudian kita lanjut ke skala 2. Nah, pada skala 2 ini artinya adalah skala persalinan. Jadi tanda-tanda ibunya sudah mau bersalin itu ada doran. Doran ini adalah dorongan meneran. Kemudian ada percol, perineum menonjol. Kemudian dia ada vulva terbuka. Kemudian dia ada anus menonjol juga ya. Ini perineum menonjol, kemudian anusnya juga menonjol, kemudian dia ada pembukaannya udah pasti lengkap, pembukaannya lengkap ya kan, tanda-tanda kalau dia udah mau bersalin. Bisa ketubannya sudah pecah. Nah, itulah tanda-tanda dia sudah mau bersalin. Dan pada skala 2 ini hisnya sudah mencapai 4 kali 40 detik dalam waktu 10 menit. Oke. Jadi masalah his ini aku ada baca. Jadi ada yang mengatakan di fase aktif ini di fase skala 1 ini yang latennya itu dia hisnya adalah 1 sampai 2 kali selama 10 sampai 20 detik per jam, dan fase aktif baru dia menjadi 3 sampai 4 kali selama 30 sampai 40 detik per 10 menit. Tapi ada juga yang aku baca kayak gini, skala satunya itu adalah hisnya itu 2 kali 20 detik selama 10 menit. Skala 2-nya baru dia pas dia mau bersalin dia hisnya kuat dan menjadi 4 kali 40 detik selama 10 menit itu. 10 menit. Nah, ini dia berlangsung untuk nuli 2 jam dan multi 1 jam. Kalau lebih, jadi kita sambung ke bawah aja ya. Kalau dia lebih, maka dia adalah skala 2 memanjang. Oke, dia termasuk skala 2 memanjang. Nah, maka bisa kita bantu dengan menggunakan forceps atau gunain vakum. Kapan kita gunain forceps? Apabila tenaga ibunya udah nggak ada. Kita gunain vakum kalau tenaga ibunya masih ada. Tenaga ibu masih ada dan hisnya nggak terlalu lemah. Biasanya ini tenaga ibunya negatif dan hisnya nggak lemah. Oke. Nah, terus kemudian kita masuk ke skala 3. Nah, pada skala 3 ini adalah skala URI. Jadi ini adalah skala kelahiran plasentanya. Jadi pada skala 3 ini adalah pelepasan plasenta. Kemudian ada manajemen aktif skala 3. Nah, pada pelepasan plasenta tanda-tandanya maka tali pusatnya bertambah besar. Kemudian darah menyembur. Kemudian darah menyembur, terus uterusnya globular.
Oke. Pada manajemen aktif kala 3 kita suntikan injeksi oksitosin injeksi oksitosin itu 10 international unit IM atau misoprostol 3 tablet per oral atau rektal. Nah, nanti kalau misalnya ini berlangsungnya itu selama 30 menit ya, 30 menit. Jadi kalau selama 30 menit darahnya nggak terhenti, nanti ada lagi, nanti kita masuk ke perdarahan pasca perdarahan yang ada di kala 3, perdarahan di kala 4. Nah, nanti kita masuk ke pembahasan itu. Nah, kemudian pada kala 4 ini adalah observasi. Kita lihat vital sign-nya, TTV-nya, kemudian perdarahan, terus urin outputnya, kemudian atau kontraksi. Nah, kita juga memantau involusi uteriknya. Bikin di sini aja tambahan involusi uteri. Jadi pada involusi uteri dia pada saat bayinya lahir, itu kan, pada saat bayi lahir, maka dia uterinya itu akan setinggi umbilikus. Oke. Setelah plasenta lahir, dia nanti akan setinggi 2 jari di bawah umbilikus. Oke. Kemudian 1 minggu postpartum dia akan menjadi setengah antara simfisis dan umbilikus. Setelah 2 minggu postpartum dia akan setinggi simfisis. Pada saat dia 6 minggu postpartum dia akan lebih rendah, di bawah posisi yang 2 minggu postpartum. Jadi dia di bawah simfisis sedikit ya. Sedangkan dia 8 minggu dia normal. Oke. Kemudian aku rasa itu aja.